Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Puji Skandar dengan NPM 0620101061 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan proses dari mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat Bu Aziza Zakia Eskom MP sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan proses sebagai salah satu syarat untuk pengisian nilai ujian tengah semester genap. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan dalam materi ini, yang pertama ada penjadwalan proses, yang kedua ada trip, yang ketiga ada penjadwalan CPU, yang keempat ada sinkronisasi proses, yang kelima ada deadlock. Penjadwalan proses. Apa sih penjadwalan proses itu? Penjadwalan proses merupakan sistem operasi yang harus atau mampu mengelola proses yang banyak agar bisa dijalankan oleh CPU dengan baik. Maka perlu adanya suatu pengatur atau pengendali proses. Nah, pengendali atau pengatur ini disebut dengan penjadwalan proses, di mana penjadwalan proses ini akan mengendalikan atau mengatur proses agar berjalan dengan baik ketika dijalankan oleh CPU. Nah, jadi sistem kerja dari penjadwalan proses ini harus melalui suatu antrian pekerjaan untuk bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, yang tentunya untuk menghindari sumber daya yang terjadi di komputer dipaksa untuk lepas, sehingga perlu adanya suatu pengaturan sumber daya komputer. Selanjutnya ada antrian yang terjadi pada komputer. Nah, antrian ini yaitu penjadwalan proses yang akan melakukan fungsi sebagai pengatur proses yang menginginkan sumber daya yang tersedia di dalam komputer, dimana karena sumber daya komputer yang sangat terbatas ya, sementara prosesnya itu menginginkan sumber daya yang jumlah ribuan atau bahkan bisa jutaan proses, maka dipastikan akan terjadinya suatu antrian. Nah, antrian ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya deadlock ataupun deadlock. Nah, proses yang akan dieksekusi atau memegang sumber daya akan mengalami sebuah antrian. Karena dalam antrian pekerjaan itu antrian akan dialami oleh proses untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya ada penanganan antrian yang dilakukan oleh penjadwal. Nah, penanganan ini yang pertama, penjadwal harus mengetahui kapan proses untuk meminta atau request. Nah, selanjutnya penjadwal harus mengetahui kapan untuk melepas, yaitu rilis. Selanjutnya kondisi penjadwal harus bisa dikendalikan dengan baik. Selanjutnya ada sebuah diagram antrian, yaitu antrian ready queue and I/O pass queue. Nah, ketika queue ini sudah ready, maka akan dilanjutkan ke CPU dengan proses sort terminal. Nah, di mana sort terminal ini nantinya akan dijalankan ke CPU, selanjutnya akan melakukan proses simplifikasi ke I/O waiting. Nah, di mana I/O waiting ini untuk menunggu ke proses I/O. Nah, setelah proses I/O waiting ini selesai, maka lanjutkan ke I/O yang nantinya akan kembali lagi ke ready queue. Nah, dengan proses long terminal. Jadi antrian ini secara menyeluruh itu kembali lagi ke asalnya. Nah, ketika ingin mengakhiri antrian ini, maka diakhiri di CPU. Selanjutnya ada trip. Trip ini biasa disebut dengan LWP, yaitu lightweight process, yang merupakan trip yang ditangani oleh kernel dalam sebuah sistem operasi. Selanjutnya, trip ini biasanya tidak dikaitkan dengan proses, namun kernel dapat membuat trip setiap kali dibutuhkan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, dan untuk kernel trip ini tidak akan mengeksekusi dalam proses pengguna. Selanjutnya ada lightweight process.
yang merupakan fitur sendiri, itu ketika LWP ini ditambahkan, maka diperlukan register untuk menyimpan kepemilikan pada tingkat pengguna atau user level. Nah, sampai LWP dilanjutkan ke eksekusinya. Selanjutnya, perangkat yang memiliki kecepatan yang tinggi dalam prosesnya yaitu unit dasar utilisasi. Sedangkan LWPS ini eh, cenderung lambat dan juga lebih mahal untuk membuat pada tingkatan di aturan pengguna. Nah, apa sih proses yang cepat itu? Yaitu proses unit dasar utilisasi CPU yang terdiri dari program counter, set register, dan ruang stack. Selanjutnya ada penjadwalan CPU, di mana sistem operasi dalam penjadwalan CPU ini terbagi dalam dua, yaitu sistem operasi tipe batch, yang kedua ada sistem operasi time share. Nah, sistem operasi tipe batch ini merupakan sistem yang mengeksekusi dengan mengumpulkan terlebih dahulu. Terus ada sistem operasi time share, yaitu dalam eksekusi jobnya berdasarkan kepemilikan sistem, berdasarkan kepemilikan program user. Selanjutnya juga ada FCD. FCD itu merupakan blok data atau record yang mengandung informasi tertentu yang berhubungan dengan proses. Seperti ada keadaan proses, yang contohnya itu seperti ada new, ready, running, waiting, and help. Terus ada program counter. Program counter ini merupakan address dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Terus ada CPU register. CPU register ini berbeda antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Misalkan ada akumulator, index register, final proses register. Nah, itu merupakan bagian dari CPU register. Nah, selanjutnya ada memory management information. Nah, memory management information ini merupakan base dan bone register atau page table. Selanjutnya ada informasi-informasi accounting. Informasi ini yaitu waktu CPU yang digunakan, misalkan waktu dan yang lainnya. Terus ada status information I/O. Nah, status ini yaitu permintaan I/O yang belum dikabulkan. I/O device yang dialokasikan pada proses ini, misalkan PP yang open atau dibuka. Selanjutnya ada informasi penjadwalan CPU. Ini merupakan prioritas atau pointer pada antrian scheduling lainnya. Selanjutnya ada kriteria penjadwalan. Nah, kriteria dari penjadwalan ini ada beberapa yang telah mendorong untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU. Nah, karakteristik dari kriteria penjadwalan ini digunakan untuk membandingkan perbedaan yang substansial dalam menerapkan algoritma yang baik. Nah, kriteria yang digunakan ini meliputi yang pertama, CPU utilization, yaitu agar CPU tetap dalam keadaan sibuk dan range-nya itu 0 sampai 100%. Selanjutnya ada throughput. Throughput ini merupakan pekerjaan yang dikerjakan satu keyakinan dari pekerjaan pada beberapa proses yang diselesaikan per unit waktu. Selanjutnya ada turnaround time. Itu merupakan interval waktu dari submisi sebuah proses ke waktu selesai. Selanjutnya ada waiting time. Waiting time ini merupakan jumlah dan periode selama menunggu dalam antrian ready. Selanjutnya ada response time, yaitu mengerjakan dari waktu CPU mengambil sampai mulai merespon, tetapi bukan waktu yang CPU mengambil output dari respon. Selanjutnya ada penjadwal. Penjadwal akan menentukan proses yang ada pada sistem operasi untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, ada 3 macam nih keadaan yang dialami oleh satu proses. Yang pertama itu ada running, yang kedua ada ready, yang ketiga ada block. Nah, proses running ini merupakan proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Nah, ready ini merupakan proses yang menunggu untuk yang dieksekusi. Terus ada block. Block ini tidak dapat dieksekusi sampai kejadian itu terjadi. Biasanya terjadi pada saat proses I/O. Nah, berikut ini ada juga penjadwal yang memiliki proses yang didasarkan pada CPU dan perangkat I/O.
misalkan yaitu long term schedule. Nah, ada juga short term schedule, dan yang terakhir itu medium term schedule. Selanjutnya ada skema penjadwalan CPU. Nah, skema ini didasarkan pada proses yang dieksekusi oleh CPU dengan kondisi yang bisa ditunda atau tidak bisa ditunda. Nah, istilahnya itu ada non-preemptive dan ada preemptive. Nah, non-preemptive ini yaitu jika proses berganti dari status running ke status waiting. Nah, ini juga jika proses telah selesai. Selanjutnya ada preemptive, yaitu jika proses berganti dari status waiting ke status ready. Nah, ini terjadi jika proses berganti dari status running ke status ready. Selanjutnya ada sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses ini merupakan interaksi antar proses dengan proses lainnya. Dengan interaksi ini diharapkan proses saling berkomunikasi untuk meminta dan melepas sumber daya. Nah, komunikasi ini diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Namun, kenyataannya interaksi antar proses tidak berjalan dengan baik karena setiap proses berbeda-beda dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya ada tipe-tipe interaksi dalam antar proses. Nah, interaksi ini yang pertama ada yang saling peduli, ada yang setengah peduli, ada yang tidak peduli sama sekali, ada yang sangat-sangat tidak peduli. Nah, bagi interaksi yang saling peduli yaitu akan terjadi interaksi antar proses untuk meminta dan melepas sumber daya. Nah, sedangkan yang setengah peduli itu cuma kemungkinan terjadi interaksi dalam meminta dan melepas sumber daya. Jadi tidak tentu gitu kalau setengah peduli. Nah, terus ada yang tidak peduli. Nah, untuk tidak peduli ini tidak ada interaksi dalam meminta dan melepas sumber daya yang dibutuhkan oleh proses. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada yang sangat tidak peduli. Ini tidak ada sama sekali interaksi untuk meminta dan melepas sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada deadlock. Deadlock ini memiliki proses dengan saling meminta dan melepas sumber daya. Nah, semakin tidak perlu proses, kemungkinan akan ada salah dalam memberikan sumber daya kepada proses tersebut. Nah, ketika salah dalam memberikan sumber daya kepada proses yang semakin tidak terkendali, maka kemacetan sistem akan menjadi lebih besar. Nah, kemacetan ini perlu ditangani dengan baik agar sistem tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kondisi yang memungkinkan bisa terjadi kemacetan, yaitu ada kondisi mutual exclusion, yang kedua ada halt and wait, yang ketiga ada no preemption, yang keempat ada circular wait. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di komentar. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.